Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramodia Krisna Adiwibowo. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato singkat mengenai kelebihan dan kekurangan belajar bahasa Indonesia di masa pandemi ini. Baik, saya akan mulai. Pidato pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara dosen dan mahasiswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Dosen harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun mahasiswa berada di rumah. Solusinya, dosen dituntut dapat mendesain media pembelajaran seperti inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Sistem pembelajaran dapat dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau PC atau laptop yang terhubung dengan koneksi internet. Dosen dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, dosen dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Menurut saya sendiri, kekurangan pembelajaran bahasa Indonesia daring atau online adalah: pertama, sulit untuk mengontrol mana mahasiswa yang serius mengikuti mata kuliah dan mana yang tidak serius. Kedua, pembelajaran lebih banyak bersifat teoretis dan minim praktik karena tidak dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan mahasiswa. Bagi mereka yang tinggal di lokasi yang infrastruktur komunikasinya masih kurang baik, tentu akan kesulitan untuk mengakses internet. Yang keempat, tidak semua mahasiswa memiliki dan mampu menggunakan atau mengakses peralatan yang dibutuhkan, entah itu komputer, laptop, atau gadget lainnya untuk pembelajaran online. Dan yang terakhir, terlalu banyak distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi mahasiswa saat belajar. Dan adapun kelebihan dari pembelajaran bahasa Indonesia daring atau online adalah: yang pertama, waktu dan tempat lebih efektif, yang mana mahasiswa bisa langsung mengikuti proses belajar dari rumah ataupun kafe atau tempat yang memiliki akses internet. Yang kedua, mahasiswa tidak hanya bergantung pada dosen tapi juga bisa belajar melakukan riset sendiri melalui internet. 3. Otomatis mahasiswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran pada mahasiswa bahwa gadget bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan lebih bermanfaat, tidak hanya untuk bermain sosial media dan bermain game. Kiat-kiat dalam pembelajaran daring menurut saya adalah: 1. Atur jadwal belajar dengan tepat dan disiplin dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, jauhkan hal-hal yang bisa memecah konsentrasi saat belajar daring, seperti menutup sementara akses sosial media, aplikasi, layanan video, yang sekiranya bisa mengganggu konsentrasi saat belajar daring. Yang ketiga, sediakan waktu khusus untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen mata kuliah dan konsisten untuk melakukannya. Yang keempat, pastikan peralatan yang diperlukan untuk belajar daring dalam kondisi prima agar konsentrasi belajar terjaga. Dan yang terakhir, untuk saya pribadi dalam pembelajaran yang dilakukan secara daring itu lebih efektif dengan menggunakan laptop atau personal komputer, karena lebih bisa terfokus pada satu materi tanpa ada distraction atau gangguan dari notifikasi gadget atau smartphone. Baik, sekian pidato singkat dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan,
atau membuat para hadirin tersinggung, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali.